Halo teman-teman, selamat malam. Malam Kak. Malam Halo, Kak. selamat malam. Malam Kak. Malam, Kak. Malam, ini rame banget Malam, nih Kak. hari ini. Malam Kak. Iya, malam, selamat malam. Teman-teman boleh dong di open video ya, biar Kak Meta bisa lihat teman-teman itu gimana sih keadaannya gitu kali ya. Boleh dong biar kita ngobrolnya lebih santai, karena ini adalah webinar santai aja ya. Jadi kita kayak Q&A session aja. Nanti ada narasumbernya, ya kalian bisa langsung tanya-tanya. Tapi Kak Meta mohon untuk dapat on cam gitu loh. Jadi Kak Meta bisa cuci mata. Ya silakan di on cam ya. Mau posisi tidur, posisi duduk, nggak apa-apa. Terserah, bebas, senyamannya teman-teman. Karena kita nanti sampai jam 11 malam. Jadi nggak jam 9, bercanda. Jadi teman-teman boleh silakan di on cam ya. Mau bagaimanapun keadaan teman-teman sekarang, no make up, atau baru bangun, atau habis mandi, apapun keadaan kalian kita terima. Jadi Kak Meta mohon untuk on cam. Ini luar biasa ya, ini kayaknya partisipan terbanyak. Webinar dengan partisipan terbanyak. Oscar Damos, jangan dulu raise hand dong, nanti aja ya. Kita kan masih pembukaan, kita masih banyak nih, masih panjang nih malam kita nih ya. Nanti akan ada sesi tanya jawab secara langsung, boleh raise hand, tapi sekarang jangan dulu. Berikan kesempatan. Jeremy juga nggak usah raise hand dulu nanti. Ya, lower hand dulu ya. Jadi nanti kita akan ngobrol secara langsung, jadi ditahan dulu nih hawa nafsu untuk bertanya-tanya, karena kita mau jargon dulu. Ya, makasih Oscar atas jempolnya. Kalian dikirimin virtual background nggak sama admin di grup? Tidak ada. Enggak ya? Tidak. Mungkin ini karena rame 200 orang loh sekarang. Dan akan terus bertambah. Jadi mohon kepada host ya, admin, untuk mengirimkan virtual background. Jadi buat teman-teman yang memang bisa menggunakan virtual background, kalian persilakan untuk menggunakan. Tapi kalau enggak apa-apa. Biar seragam. Jadi waktu di screenshot itu tuh cakep gitu. Oke, teman-teman, karena udah 213 orang ya, Kak Meta mau mendengarkan suara teman-temannya. Teman-teman tahu nggak sih kita sekarang acara apa? Tahu nggak? Webinar Kak. Webinar Kak. Iya, webinar. Tapi webinar apa? Gitu, sekolah kedinasan apa? Kepolisian Kak. Akpol. Kedinasan Kak. Kepolisian. Kalian kalau udah tahu kita akan ngebahas tentang akpol gitu, suaranya tuh yang Kak akpol Kak gitu. Coba suaranya yang Akpol. Siap Akpol Kak. Siap. ya harus pakai siap akpol Kak gitu. Siap, Akpol, Kak. Bentar, aku dengar ada suara cewek. Ini cewek ada yang ikut ya? Siap, Akpol. Ada dong. Itu tadi siapa? Akpol ada ya? Rusia Kak, Rusia. Cepu ya. Yang cewek-cewek, aku mau dengar suara cewek dulu ya. Ini kira-kira kita hari ini ada webinar apa ya teman-teman? Coba webinar apa? Webinar Akpol, Kak. Pakai suara diafragma, siap webinar Akpol Kak, gitu dong. Kayak gitu. Coba, kita sekarang webinar apa ya? Siap, webinar Webinar Akpol Kak. Ini adalah suara-suara yang belum pernah digulingkan di lapangan. Coba yang cowok-cowoknya gitu. Teman-teman yang cowok-cowok boleh unmute ya. Sekarang kita lagi webinar apa sih? Webinar Akpol Kak. Ya, webinar Akmil. Siapa itu tadi yang ngomong? Ya, kita tandai ya, host ya. Karena kita ini adalah webinar tentang, ini ada yang jawab nih, bongkar rahasia lulus Akpol 2022. Benar. Gita nanti aja angkat tangannya nanti ya. Tolong ditahan dulu keinginan untuk tanya-tanyanya nanti ya, ada saatnya. Oh ya, kita ada jargon ya, jargonnya untuk melihat kalian semangat nggak sih ikut webinar ini atau Iya. Temi, tolong di ini doang lower hand dong Temi ya, tolong ya. Ini saya lagi di rumah, orang tua saya di bawah, kalau dia denger ini kenapa anak saya marah-marah di Zoom gitu, jadi tolong ya kondusif ya. Kalau misalnya Kak Meta bilang selamat pagi, teman-teman jawabnya pagi.
pagi gitu ya. Meskipun di tempat kalian mungkin udah sore ya, tapi tetap jawabannya pagi. Oke, semuanya di unmute. Kameta mau dengar suara kalian yang lantang ya, dengan suara diafragma ya. Coba. Malam Kak. Selamat pagi. Pagi Kak. Pagi. Luar biasa. Pagi. Nggak ada selamat malam. Kita semangat, kita tetap pagi gitu ya, meskipun sudah Pagi. malam. Pagi. Iya. Ulangi, yang kompak dong, yang kompak. Coba. Selamat pagi. Pagi. Malam. Pagi ya. Di sini kerjasamanya kita minta tolong ya. Ini kenapa masih banyak yang off cam ya? Ini ada 251 participants. Tapi yang on cam itu ibarat kayak cuma 3 orang gitu. Jadi teman-teman ya, ini ada yang pakai foto jongkok gitu. Jangan bikin jadi ngahalu gitu. Tolong di on cam aja. Jadi kita tuh ngobrolnya tuh bisa lebih santai gitu ya. Untuk yang naikkan tangan, raise hand itu belum kita tanggepin. Nggak ada yang kirim Instagram di kolom chat ya. Jadi di sini kita akan bongkar tuntas tentang Akademi Kepolisian. Jadi teman-teman pengen masuk Akpol semua atau gimana? Atau kayak yaudah ikut-ikut aja gitu. Dari Akademi Militer. Siap, ingin. Siap, Pengen masuk IPDN. Pengen bergabung Kak. PDD. Emang pengen Kak? Ini Boleh. IPDN. Siap. Lu ngapain kalau mau masuk IPDN ngapain ikut di sini Kak? Siapa tadi? Kocak. Ini Akpol ya Kak ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin aduh aku pengen masuk IPDN, masuk Akmil, bisa ikut yang selanjutnya gitu ya, yang lain. Tapi nggak apa-apa kalau udah stay di sini gabung, nggak apa-apa. Lihat dulu share-nya, denger aja dulu ini apa sih, kenapa sih isi Akpol tuh, kenapa sih orang pengen masuk Akpol gitu. Tapi pengen nanya, ini teman-teman semua masih SMA? Pancasila. Masih SMA? Izin kerja. Masih SMP Kak. Nganggur Kak, nganggur. Di SD Kak. Ada yang kelas 10 nggak? Ada yang kelas 10 nggak? Kelas dulu, Kak. Saya Kak. Kelas 11 Kak. Kelas 11. Oh, ada yang kelas 11. Saya. Jadi begini, meskipun tema webinar kita pada hari ini adalah santai, teman-teman tolong dengar ya. Meskipun webinar kita hari ini temanya sedikit santai, tapi menjawabnya itu sesuai dengan keadaan sesungguhnya ya. Jangan ada yang bercanda bilang TK, bilang pengangguran meskipun benar-benar pengangguran, tapi ini aja gitu ya, oke? Karena kenapa? CEO dari Siap Jadi ASN itu ada di sini. Ya, jadi dia mau melihat nih anak-anak ini sebenarnya ikut atau enggak gitu. Jadi kita tolong tunjukkan keseriusan kita, oke? Karena nanti akan ada narasumber. Ini narasumbernya itu adalah taruna dan juga alumni dari Akademi Kepolisian. Jadi kalian boleh nanti langsung tanya jawab gitu. Jadi yang pengen tahu sebenarnya Akpol itu apa, cara masuknya, tips dan trik, nanti boleh langsung tanya jawab langsung, open mic gitu ya, raise hand gitu. Jadi sekarang kita langsung masuk aja ke awal acara ya, karena udah pukul 7 lewat. Jadi di sini Kak Meta juga ngelihatnya udah pada semangat gitu ya, meskipun ada yang lagi di jalan katanya, makanya nggak bisa on cam, nggak apa-apa. Nanti kalau udah sampai tujuan boleh di on cam ya, biar kita sekalian kenalan gitu kan, lumayan ya. Ini ada yang dari Sumatera yang bergabung? Ada Kak. Ada. Medan. Oh, Medan. Batam. Dari Hadir. Semarang Kak, Semarang. Sumatera, Semarang itu Jawa. Aceh ada nggak? Amerika. Aceh. Oke, mute. Inggris. Aceh ada. Bali hadir, Semarang ada. Bali Kak. Batam. Medan, Surabaya. Surabaya. Erika. Papua. Kalbar Kak. Maluku. Kalbar. Papua ada nggak Papua? Siapa Papua hadir? Papua ada. Tangan dulu. Reaction tepuk tangan. Nggak usah di raise yang rapi. Kendari, Tangerang, Bali, Sumbar. Makassar. Oke. Sulawesi. Kalimantan Timur. Mute. Baik, luar biasa sekali ya. Ini participants ada 267 orang dan selalu bertambah ya. Tapi
semangatnya itu sangat luar biasa dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang ada nggak sih? Enggak ya? Dari Aceh lah ya, Aceh sampai Papua ini udah bergabung di sini. Luar biasa. Ya, oke. Emang ada yang dari luar negeri beneran? Enggak kan? Bercanda itu Kak. Iya, bercanda itu benar. Baiklah teman-teman, kita langsung aja sebelum Kak Meta mau memulai acara hari ini, Kak Meta mau memperkenalkan dulu nih ke teman-teman sebenarnya apa sih Siap Jadi ASN itu. Jadi Kak Meta mau sedikit share screen ya. Sebentar. Ya, Kak Meta mau sedikit share screen, mau memperkenalkan sebenarnya Siap Jadi ASN itu apa sih gitu. Oke, kalian boleh mendengarkan ya, harus mendengarkan. Oke. Nah, ini adalah bongkar rahasia. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan Kak. Oke. Kelihatan. Kelihatan. Terus orang ngomong. Oke. Nah, jadi kita masuk nih, Siap Jadi ASN. Kalau misalnya kalian follow di Instagram ya, Siap Jadi ASN dan Siap Kedinasan itu merupakan bimbel CPNS dan kedinasan skala nasional yang memberikan bimbingan belajar serta tryout secara online ya teman-teman ya. Teman-teman udah pada follow belum sih Instagramnya Siap Jadi ASN? Udah Kak. Sudah Kak. Udah ya. Sudah Kak. Nah, follow juga Kak. TikToknya itu ada ya. Kadang Kak Meta masih bikin ini. Gak main TikTok, udah Instagram aja kalau main TikTok ya. Nah, jadi ini adalah platform untuk bimbel online dan tryout secara online. Jadi teman-teman tadi kan ada dari Sabang sampai Merauke ya, dari Aceh sampai Papua, itu tetap bisa ikut bimbel dengan kita. Nah, program belajarnya itu udah ada banyak banget. Ada kelas eksklusif TU Expert ada, TWK Expert ada, tryout platinum ada, super prediksi volume 1, 2, dan 3-nya juga pernah ada, dan kita pernah juga mengadakan giveaway serta flash sale ya. Jadi coba di follow, siapa tahu nanti akan ada lagi nih. Nah, kita juga sering bikin webinar nih. Kemarin, tahun lalu kan ada pembukaan CPNS tahun 2021 ya. Nah, itu kita bikin webinar tentang bongkar habis materi SKD CPNS tahun 2021. Sama nih kayak tahun 2022, kan tahun ini ada pembukaan sekolah kedinasan banyak banget. Nah, di sini kita bikin webinar-webinarnya, seperti yang teman-teman ikutin sekarang ini. Nah, pencapaian di Siap Jadi ASN itu apa aja sih? Di debut pertama tahun 2021 itu user aktif di website kita itu udah mencapai 121.714 pengguna dari seluruh Indonesia, padahal baru 1 tahun ya. Nah, dan yang kedua itu sudah mengadakan 5 gelombang dalam membuka kelas online, mulai dari kelas online batch 1 sampai batch kelimanya. Nah, ini adalah contoh kelas online-nya. Nah, yang ketiga pencapaiannya itu adalah mengadakan kelas expert TU 2 kali, kelas expert TWK 1 kali, dan kelas pemantapan SKD 1 kali. Yang keempat, jika ditotalkan untuk seluruh siswa kelas online, itu jumlahnya lebih dari 2.500 orang, semuanya itu berasal dari seluruh Indonesia. Luar biasa ya, boleh dong tepuk tangan untuk Siap Jadi ASN, yeay. Nah, perbedaannya apa sih Kak Siap Jadi ASN sama Siap Kedinasan? Sebenarnya pada umumnya sama aja ya, fasilitasnya itu sama, itu bimbel dan tryout, skalanya juga nasional, sistem pembelajarannya online, kelas psikotesnya juga ada. Tapi yang membedakan itulah program yang dituju. Kalau untuk Siap Jadi ASN, artinya tembusannya adalah untuk masuk ke CPNS gitu ya, artinya udah lulusan kuliah atau lulusan universitas. Nah, kalau Siap Kedinasan ini itu adalah untuk anak-anak SMA teman-teman ya, sekarang ini yang ada kelas 10, kelas 11, kelas 12 yang mau masuk sekolah kedinasan. Ya, contohnya sekolah kedinasan yang sekarang kita bahas adalah masuk ke Akpol gitu ya. Nah, gitu deh yang perbedaan dari Siap Kedinasan dan juga Siap Jadi ASN. Gimana teman-teman? Teman-teman yang belum follow sekarang boleh follow ya. Karena kalau misalnya teman-teman belum follow itu rugi karena kita sudah banyak banget ngasih konten gitu ya, khususnya di Instagram. Ya, oke. Di follow tapi nggak di follow ya. Tolong dong. Ini bulan depan itu akan ada kelas online. Jadi teman-teman silahkan yang pengen banget nih masuk Akpol tapi kayak aduh bingung ya aku mau bimbel di mana soalnya corona nggak ada yang buka. Itu bisa banget diikuti nih kelas bimbel online kita di bulan depan ya. Ada kelas online, diadakan kelas online. Oke? Oke deh teman-teman, aku udah mulai pengap karena dari tadi ngomong mulu gitu ya. Nah, kita sekarang masuk nih karena tadi kan udah mendengarkan sedikit paparan ya. Kayaknya udah pada aduh apaan sih gitu. Sekarang kita mau main dulu nih, mau main game ya. Main game ini hanya untuk seru-seruan aja. Jadi buat teman-teman yang punya Android
itu boleh tuh download apa namanya? Nama aplikasinya itu adalah SDN apa Kak namanya? Oh, share screen aja, nggak usah di download. Bentar. Bentar, ini enggak berhenti dulu. Kelihatan nggak share screen-nya apa? Enggak ya? Siap, kelihatan Kak. Kelihatan. Belum Kak. Belum muncul. Belum Kak. Belum ada Kak. Iya. Alhamdulillah belum ada Kak. Hilang. Nah. Nah ini coba teman-teman yang punya Android itu download DNS Charger dulu ya, itu yang warna hitam. Karena kita akan main puzzle dulu ya, susun puzzle-nya. Nah yang kayak gini nih diinstal dulu yang punya Android, tapi kayaknya kalau yang di Apple belum ada ya, adanya Android. Wih, Nah. memori habis kok. Oh, astagfirullah. Nah, kalau misalnya teman-teman udah download tadi DNS chargernya, silahkan ke browser, ketik link ini, ya, s.id/gamewebinar4. Linknya akan dikirimkan di grup. Nah, sekarang aku stop share. Nah, sekarang kita ini, silakan admin untuk share screen materinya. Apa? Gamesnya. Jadi kita akan bermain dulu ya teman-teman ya. Kita akan susun puzzle. Teman-teman boleh yang mungkin handphonenya iPhone ya, boleh lewat ini. Oh, gambar utuhnya ada. Oh, nih. Nah, ini tugasnya nanti teman-teman nyusun puzzle yang acak ini, yang sebelumnya seperti ini. Nanti gambarnya akan menjadi seperti ini. Oke? Kelihatan ya? Siap. Oke Kak. Ya, Biasanya gambarnya itu akan menjadi seperti itu ya. Nah, buat teman-teman yang udah download, coba masuk ke linknya itu udah dikirim ke grup WhatsApp kalian. Silahkan, ke grup Kak, nggak kalian. bisa kebuka linknya Kak. Harus download DNS Charger dulu, udah di-download belum? Udah Kak. Oh, udah. Nggak bisa tulisannya apa? Internet positif Kak. Harus pakai VPN ya? Aplikasinya yang mana tadi Kak? DNS Charger warna hitam. Kalian ketik aja DNS spasi charger. Kalau emang nggak bisa download, kita main bareng aja di Zoom ya. Tapi kalau misalnya buat teman-teman yang gregetan pengen, aduh aku pengen nyusun sendiri, itu silahkan. Nanti kalau misalnya ada teman-teman yang udah selesai nyusun duluan, boleh diangkat tangan. Nanti kita mau lihat gitu, benar nggak udah disusun. Oke? Itu sudah diblokir Kak. Diblokir. Ya udah kita main aja di Zoom kali ya, adik ya. Oke, Kak. Kalau mau main sendiri boleh silakan download DNS chargernya, terus masuk ke link yang sudah dibagikan. Tapi kalau misalnya emang nggak bisa, kita main di sini. Nah, kita masuk dulu. Ini udah terlihat gambarnya sepertinya. Diacak lagi nih. Ya, ini udah terlalu gampang ya. Kalian ingat ya gambar yang tadi kita tunjukin kan? Nah, sekarang kita ambil puzzle yang pertama dulu Kak. Kira-kira puzzle yang ada gambar kepala itu. Teman-teman boleh open mic ya. Nanti teman-teman yang ngarahin di sebelah sini Kak, kurang kiri Kak. Nah, puzzle yang ini kira-kira kemana teman-teman? Ke bawah Kak. Ke bawah. Ke bawah Kak. Ke bawah mana? Sini. Kanan bawah. Kanan bawah. Yang ini kanan bawah. Yang kepala ini dulu nih, kepala ini dulu ke kanan bawah. Yang pojok Atas Kak. Atas, lebih banyak yang bilang atas. Oke. Pojok kanan atas Kak. Oke. Enggak, agak ke bawah Oke dikit ya. Kak. Oh, ke bawah dikit dulu. Dah itu. Oke. Lanjut, puzzle yang kedua Kak. Puzzle yang kedua. Yang di bawah itu Kak. Telinga itu di Ini di mana? Nah, itu pojok kiri atas Kak. Pojok kiri atas katanya Kak. di situ udah Kak. Pas. Yang tadi. Yang tadi Kak. Benar tadi. Dua kiri dari atas Kak. Ke Kiri bawah. atas. Paling bawah pun. Kiri bawah. Kiri Wah. bawah. Kiri bawah Kak. Oh, itu udah ada yang selesai loh, yang angkat tangan.
Tirto ya. Lanjut. Jam izin. Ini kemana? Di sana Siap, nggak? Kak. Ya, Kak, di sana, Kak. Bener ya? Ya. Yakin? Iya. Yakin kak. Oke. Ya itu udah kelihatan banget kayaknya. Ini di mana? Yang Situ. tadi Kak. Tengah kak. Ya, posisi tadi kak. Agak kiri. Posisi tadi. Nah, situ kak. Kelihatan nggak sih ini? Yang kepala nah itu tuh. Ya. Oke, itu Ya, kemana? ya di sana. Susah ya. Di atasnya, Kak. Atas. Aduh. Atas lagi kak. Dah. Oh, iya. Itu Huruf yang kepala. Itu di tangan. Sama Di kak. bawah Kak. Itu di Di bawah. bawah kak. Bawah. Ini Kiri, bawah paling bawah kak. Di bawah. Paling Oh, bawah kiri gimana? kak. Kiri, Kiri. bawah. kiri kak, kiri. Sampingnya lagi kanan. Ya, itu kak. Itu nah bener kak. Iya, oke. Lanjut. Huruf S kak. Huruf S. Kiri atas, Coba Kak. ini Di kiri mana? atas. Kiri atas Kak. Itu kiri atas. Siap, kiri atas. Di atas ya. Oh, iya, pintar. Nah, ini yang kepalanya Di bawah O kak. Di bawah O. Benar Kak. Kepalanya di bawah O, kak. kepalanya di bawah O kak katanya. Enggak dong kak, yang tadi, Halo, Nah, itu. admin. Nah itu. Itu ya kak. Di Itu bawah. Di kiri kak. Di benar, kiri. itu badannya. Bawah. Itu badannya kiri kak. Kiri kak. Iya, tengah itu kak. Enggak dong kak. Gimana sih kakak ini? Tengah. Tengah. Oh, harap diam, Sampingnya. harap diam. Itu ke atas kak. Atasnya. Ke atas. Atas. Atas lagi. Kiri kanan. Ini kak mukanya dulu. Ini ke tengah Tanya kak. dulu kak katanya. S-nya itu pojok kanan atas kak. Kanan atas. Kanan atas. Nah, Iya. ini tengah Yang kak. itu bukan yang itu tengah kak. Yang itu tengah. Bukan yang itu kak. Itu badannya Kiri kak. Bawah itu kak. Bawah. Kiri. Yang S, pojok kanan atas. Itu kak. Ya. Itu tangannya. Yang S, pojok kanan Tengah. atas. Wadir narkoba. Tangannya kak, tangan. Kiri bawah. Pojok kiri bawah. Selesai, Tangannya pojok kiri belok bawah. kanan, belok atas. Belok. Kurang ya? Ini kok coret-coret sih? Wadir Tuh, tangannya. Kenapa tuh? Udah salah. Kenapa salah? Ini apa nih? Blingsi. Nggak sesuai ya? Coret-coret kak. Awas kak ini kak. Itu udah sih. Oh, Itu maka Oh. kurang. Ah, ya, Kak. Betul. ini siapa yang coret-coret tuh? I love itu tuh. Kak, aku Kayak anak SMA. Siap. Ya nanti tunggu sabar Nggak ini. tahu, Kak. Tangan siapa nih? Nah, di situ. Tangannya masuk ke di setting aja kak. Yeay. Saya sudah selesai Nah. tadi. Siapa tadi yang duluan? Tadi ada yang udah selesai loh, cepet banget. Coba izin Coba saya. yang bikin di handphonenya masing-masing coba siapa angkat tangan, raise hand coba. Ada nggak sih? Kak. Kak. On cam lah. Kenapa? Izin kak. Selesai 1 menit Tidak 20 detik. bisa on cam nggak? Hah? Saya Tidak Kak. bisa on cam. Nggak bisa on cam kenapa? Hostnya di stop Kak, sama host. Oh, coba tunjukin. Nih, siapa nih? Rajwa tadi. Rajwa, coba ditunjukin. Banyak juga ya yang mainnya. Oh, Tirto udah nunjukin. Oke. Luar biasa ya. Tepuk tangan dulu dong teman-teman ya. Sangat partisipasinya luar biasa nih. Please diem. Enggak, ini tadi kan lagi on cam, on mic, jadi nggak apa-apa. Gitu. Oke. Jadi sekarang boleh mute semuanya ya. Bolehnya reaction dulu tepuk tangan karena teman-teman partisipasinya luar biasa. Tepuk tangan reaction aja, tapi di mute. Sekarang di mute. Oke. Bukan. Ini saya baru dapat bocoran dari admin ya, katanya tolong beritahu kepada peserta untuk tetap tertib karena ada satu orang yang di-kick karena tadi coret-coret ya teman-teman. Kan tadi di awal udah Kak Meta bilang kita meskipun santai tapi kalau misalnya ditanya kita tetap sesuai dengan tata krama dan ini ya yang baik-baik ya. Jadi sorry banget nih nggak bisa on cam. Siap, Kak. Oke, Siap, nggak Kak. apa-apa.
Lagi di warkop rame banget nih, luar biasa nih ada Haikal. Oh tapi dia direct message deh ke aku, jadi kalian nggak bisa lihat ya. Lagi di warkop si Haikal katanya lagi rame banget. Nggak apa-apa. Yang penting niatnya untuk menonton webinar ini luar biasa ya. Jadi dia di warkop itu tuh mengajak, menginfluence teman-teman warkop untuk ayo masuk akpol gitu mungkin ya. Oke, baik teman-teman. Kayaknya tegang banget ya tadi karena ada yang di-kick. Nggak apa-apa. Kita masih tetap santai-santai. Tapi ingat kita di sini untuk mendapatkan ilmu. Mata aku kok merah ya? Gimana, masih semangat nggak teman-teman? Suaranya dong, suaranya. Semangat. Masih semangat. Selamat pagi. Pagi. Enam. Selamat pagi. Pagi. Semangat, maju terus. Pagi. Suara ceweknya aku nggak denger loh, suara ceweknya. Selamat pagi. Pagi. Pagi semangat. Malam luar biasa. Tetap semangat. Rizky berkah. Semangat. Tolong semua di mute sekarang, di mute semuanya tolong ya kerjasamanya untuk meng-mute karena sekarang kita akan masuk. Ya semangat. Karena kita akan masuk ke mini tryout. Nah tadi kita main puzzle itu kan siapa yang nyanyi nih? Mute. Thank you. Jadi sekarang kita masuk ke mini tryout. Kalau tadi kita main puzzle itu cuman seru-seruan, gak ada hadiahnya. Kali ini kita akan main dengan hadiah ya. Jadi kita akan memilih 3 pemenang tryout. Tryoutnya nanti melalui quizzes ya teman-teman pastinya. 3 orang dengan nilai tertinggi di quizzes nanti di mini tryout ini akan kita berikan saldo OVO, ya kan? Bener ya, saldo OVO dan juga mendapatkan kelas online gratis. Jadi tadi waktu pengenalan siap jadi ASN dan siap kedinasan, itu kan ada bulan depan kelas online ya, bimbel online. Nah untuk pemenang tryout ini 3 orang tertinggi nilainya itu akan kita berikan kelas online ini secara gratis 1 kali pertemuan. Oke, jadi teman-teman silahkan siapkan gadgetnya. Kita akan main quizzes. Belum. Quizzes ya. Admin boleh ngirim linknya tuh ke ini aja, ke chat Zoom. Ini jangan ada yang coret-coret ya teman-teman ya. Siap. Bagi linknya di Zoom aja, jadi teman-teman tinggal ngeklik. Oke, ingat pakai nama asli. Silahkan kalian foto username kalian dan nanti di hasil akhirnya kalian foto juga. Nah itu ada linknya yang udah dibagikan ya teman-teman ya. Nanti Kameta akan live report nih siapa sih orang-orang yang menduduki tahta peringkat 1, 2, 3. Nah gini muncul dia berapa orang yang udah hadir, ini loh maksud aku tadi. Udah ada 99, oke. Pakai nama asli ya teman-teman ya, jangan lupa di screenshot nama kalian siapa, nanti di hasil akhir juga di screenshot khusus yang 3 besar, oke ya. Kita ada 266 partisipan, kok turun sih partisipannya, pada keluar ya. Baik. Ini udah ada 150-an yang join. Ayo dong masa calon taruna lambat. Karena calon jadi masih lambat gitu. Coba kalau udah taruna. Guling-guling kali. Ayo dipercepat kata Rukman. Ayo teman-teman silakan dipercepat ya. Memang beda kalau narasumber ini Haikal ngedini lagi loh, direct lagi lah. Narasumber masih lama kan. Sabar ya Haikal, habis ini ya. Habis ini kita ada Q&A. Jadi teman-teman untuk quizzesnya tolong dengan penuh semangat ya, karena pemenang 3 tertinggi akan mendapatkan saldo OVO. Semangat kawan-kawan. Oke, aku tinggal ngopi dulu ya kak. Oh, si Haikal ini yang ngopi tadi rupanya. Salam buat Nabila. Nabila, siapa Nabila dari Farhan Sobari? Kak, bentar kak, WC dulu kak. Apa? Ke WC? Enggak ya, kita nggak ada nunggu orang-orang ke WC ya. Kalian kalau mau ke WC sambil megang handphone. Dava, nanti pertanyaannya di Q&A ya, Dava ya. Oke, baik. Udah 232 orang. Kayaknya kita akan mulai ya. Sudah siap untuk bertarung? Kita mulai ya. 3, 2, 1, start. Selamat berjuang teman-teman. Oke, aku akan live report siapa-siapa aja sih yang menduduki tahta peringkat 1, 2, dan 3 ya.
Admin jangan digeser-geser ya admin ya. Tolong yang paling tinggi aja biar saya bisa live report, biar panas gitu orang-orang, biar mereka itu bisa semangat. Peringkat 1 ini ada si Alex. Peringkat 1 Alex masih belum tergeser, tapi peringkat 2 dan 3 ini tuh kejar-kejaran ya. Aku nggak ikut kuis Kak. Ya Haikal. Ngopi lah, ngopi. Ya peringkat 1 Alex, tapi Alexnya ada salahnya kan. Sedangkan Wulandari di peringkat 2 ini belum ada salah. Oh, disalip oleh Ervin. Ampun, peringkat 2 sama 3-nya bener-bener kejar-kejaran ya. Oh, peringkat 1 disalip oleh Satria Kadarisman. 5 pertanyaan disapu bersih, semuanya benar oleh Satria ya. Oh, disalip oleh Aisyah Akilah Nur di peringkat 1, poinnya 4.800. Juga benar semua nih, 5 pertanyaan strike, 5 benar ya. Ini peringkat 1 sampai 4 strike 5 benar sih sebenarnya. Masih dipimpin oleh Aisyah Akilah Nur ya dengan poin 5.830. Tapi di peringkat 2 ini ada Audito Ahmad Ansarullah. Ini poinnya juga 5.760. Jadi berbedanya tipis banget nih. Ini seru banget nih ya. Peringkat 3-nya oleh Wulandari, tapi udah disalip oleh Muhammad Wahyu Fajar di peringkat 2. Jadi Audito itu sekarang di peringkat 3. Peringkat 1 sampai peringkat 5 ini bener semua loh, 7 pertanyaan. Luar biasa banget. Kepo nih pertanyaannya kayak apa ya. Oh, disalip tiba-tiba oleh Raika Widi Beril di peringkat 1 ya. Peringkat 2-nya juga disalip oleh Najmi Khairil, tapi turun lagi nih. Aisyah Akilah Nur sampai sekarang masih bener semua loh, luar biasa. Oh, Aisyah Akilah Nur sudah selesai 10 pertanyaan dan semuanya benar ya. Peringkat 2 ada Raika Widi, tapi barusan disalip oleh Muhammad Wahyu Fajar. Benar semuanya 10 soal. Tapi aku bingung ya, tadi Raika itu ada yang salah, tapi sekarang kenapa benar semua? Apakah ini yang dinamakan dengan cheating? Tapi Raika udah turun ke posisi 4 gitu. Di posisi 3 ada Audito Ahmad. Oh, ternyata naik ke peringkat 1 Audito, luar biasa. Kayaknya kita akan main 2 menit lagi ya. 2 menit lagi akan kita selesaikan. Jadi selesai tidak selesai permainan akan stop. Ini peringkat 1 sampai peringkat 5 itu udah selesai 10 soal nih. Iya Raika nggak dapet Eko karena tiba-tiba Raika udah di peringkat 6 sekarang. Sedangkan si Satria Kadarisman ini tuh tiba-tiba udah di peringkat 4. Nah, peringkat 1-nya ini sementara ada Audito, peringkat 2 ada Aisyah, peringkat 3-nya ada Muhammad Wahyu Fajar. Peringkat 1, 2, 3. Apakah tergeser? Kita lihat ya, siapa tahu ada yang ngegeser peringkat 1, 2, 3 ya. Karena dari tadi ini bingung deh, tadi ada yang salah kok, kenapa sekarang semuanya benar semua gini. Oke, kita akan menghentikan permainan ini dalam hitungan. Oh, 3 menit. 3 menit, kata admin. Ulang Kak, nggak ada pengulangan ya, Vito. Karena masa calon taruna ele-elean, ngulang-ngulang terus ya. 3 menit lagi akan kita akhiri, tapi dari tadi udah nggak ada pergeseran gitu. Boleh hitung mundur, oke, karena dari tadi udah selesai nih kayaknya. Dalam hitungan 3, 2, 1, selesai ya teman-teman ya. Jadi peringkat pertama ada Audito Ahmad Ansarullah, yang kedua ada Aisyah Akilah Nur, dan yang ketiga ada Muhammad Wahyu Fajar. Selamat kepada para pemenang kalian, silahkan kirim screenshotan ke admin, nanti admin kayaknya ini menghubungi ya. Jadi nanti kalian silahkan kirim data diri kalian, akan dikirimkan OVO. Yeay, selamat ya, luar biasa. Ini benar semua loh, semuanya dari nomor 1 sampai nomor 10. Luar biasa banget. Selamat, dan buat teman-teman yang belum beruntung ya, apalagi yang peringkat 4 nih, kasihan banget ya. Peringkat 4 tadi siapa ya? Itu nggak apa-apa, mungkin belum rezeki. Karena memang kalau misalnya namanya quizzes ini ya, itu cepat tepat ya. Oh, peringkat 4-nya Miki Indra Maulana. Semangat ya Miki ya.
Baik, Kak Meta boleh lihat nggak sih Audito orangnya yang mana? Audito. Siapa dir Kak? Mana orangnya? Kak. Luar biasa. Audito. Kalau Aisyah Akilah Nur orangnya mana? Ini akhirnya ada perempuan ya? Akilah? Akilahnya nggak ada ya? Hah? Akilah ada nggak sih di sini? Coba ya aku search. Kok nggak ada? Kok Aisyahnya nggak ada. Kalau Muhammad Wahyu Fajar orangnya yang mana? Raisen aja Kak. Raisen aja. Oh, oke. Oke, itu orangnya. Baik. Selamat ya buat para pemenang. Tapi aku belum menemukan si Aisyah. Tapi nggak apa-apa, selamat ya untuk para pemenang. Kalau misalnya teman-teman yang belum menang ya, semangat. Karena kita akan ada webinar-webinar selanjutnya. Mungkin kalian boleh ikut, siapa tahu di webinar selanjutnya adalah rezeki kalian. Baik, kita akan langsung masuk ke sesi yang benar-benar teman-teman tunggu ya. Dari tadi udah nanya ini kapan sesi Q&A-nya gitu. Nah, kali ini kita akan langsung masuk ke sesi Q&A-nya. Kita mau kenalan dulu nih sama narasumber kita. Yang pertama ada Kak Rasyad Rizky STRK. Beliau merupakan alumni Akpol. Mungkin boleh di spotlight sama host, sama admin ya, sama admin. Halo, selamat malam Kak Rasyad. Halo Kakak. Selamat malam Kak Rasyad. Halo, oke. Selamat malam. Selamat malam. Teman-teman mohon izin ya, teman-teman boleh off suara dulu ya, karena kita masuk ke sesi Q&A ini. Nanti Kak Meta nanya-nanya dulu, selanjutnya teman-teman boleh nanya melalui chat ataupun raise hand ya. Nah, yang pertama ini ada Kak Rasyad Rizky STRK. Kak Rasyad ini merupakan alumni Akpol. Kira-kira boleh kasih tahu nggak Kak, alumni Akpol tahun berapa sih Kak? Mendapati. Oke. Ihsan Ajwat mohon di mute ya. Salam diri, nama saya Rasyad Rizky Revanta. Ya, saya alumni tahun 2019, udah lama ya. Jadi saya lulus tahun 2019, terus habis itu saya dinas di Akpol selama 2 tahun. Terus sekarang lagi pendidikan di UK, di Inggris, di Glasgow, ngambil S2. Luar biasa. Salam kenal nih buat Kak Rasyad ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang pengen deh kuliah di luar negeri, itu boleh banget nih masuk Akpol. Berarti Akpol bisa loh kuliah tuh S2 di luar negeri di UK. Kalian pernah nggak ke UK? Belum pernah kan? Nanti kalau misalnya masuk Akpol mungkin pernah gitu. Selanjutnya kita mau kenalin nih narasumber yang kedua nih, ada Kak Raihan Argia Singgamata. Beliau merupakan taruna tingkat 4. Boleh di spotlight oleh admin? Kak Raihannya. Jadi dua narasumbernya add spotlight aja ya. Lagi reconnect. Oh, kayaknya gangguan jaring. Lagi hujan ya, di sana lagi hujan mungkin ya. Jadi kayak keluar Zoom. Oke. Nanti kalau misalnya Kak Raihan udah bergabung dengan kita akan infokan. Kak, kita ke Kak ini dulu ya, Kak Rasyad dulu ya. Mau nanya-nanya nih Kak sebenarnya. Kak Rasyad ini kan udah lulus ya dari Akpol. Boleh nggak sih nanya nih, kenapa sih Kak Rasyad itu memilih Akpol? Alasannya apa? Alasannya jadi apa ya? Ya karena di Akpol itu kan kita bisa mengerti apa itu Polri ya. Jadi kalau kita di jalan-jalan ketemu polisi, terus ya ada yang nangkep, di berita-berita ada polisi juga. Jadi dulu tuh saya pengen banget gitu jadi polisi. Akhirnya saya masuk jadi taruna. Sebenarnya nggak kepikiran juga sih dulu pengen jadi taruna terus jadi polisi. Cuma karena keinginan itu pengen ngerti lagi lah apa sih itu polisi.
ternyata di Akpol diajarin semuanya. Terlepas itu dari yang berkaitan dengan polisi, kemudian yang hal-hal lain yang di luar kepolisian juga diajarin ternyata, kedisiplinan seperti itu juga diajarin di sini. Jadi makin lebih percaya diri, makin lebih bisa meningkatkan kemampuan gitu sih. Luar biasa ya. Jadi teman-temannya itu meningkatkan namanya disiplin. Jadi teman-teman ini melalui webinar ini harus disiplin mulai dari hal-hal kecil gitu. Nih teman-teman, apalagi lulusan dari Akpol itu bisa sampai pendidikan S2-nya di UK. Ini enggak Kak, bisa nggak pakai logat British gitu? Kalau misalnya di UK kan ada British, bisa nggak? Gitu contoh. Logat British, kalau di sini lebih beda lagi. Di sini kan Scotland ya. Jadi kayak kalau yang di meme kan Iya. Gitu-gitu aja sih. Di sana juga gitu berarti ya? Hermione gitu. Iya, sini juga gitu. Cuma kan banyak yang student dari internasional jadi lebih gampang lah. Luar biasa. Ini Kak Rashid udah bergabung belum ya? Kak siapa satu lagi? Kak Rashid. Kak Rashid udah bergabung belum dengan kita? Kak Raihan, maaf. Kak Rashid. Kak Raihan boleh di on cam Kak, biar kita bisa spotlight, biar teman-teman tuh bisa lihat. Karena Kak Raihan ini kan masih taruna ya, jadi masih menggunakan seragam gitu. Jadi biar teman-teman yang di sini tuh makin semangat gitu. Kak Raihannya boleh sudah bergabung dengan kita atau masih terjaringan? Ini Kak Raihan? Kayaknya belum ya, jadi kita lanjut aja kali ya Kak dengan Kak Rasyad kali ngobrol-ngobrol, karena di Indonesia ini kayaknya lagi musim hujan Kak, jadi jaringan agak terputus-putus. Nggak apa-apa ya Kak ya? Kak boleh sharing nggak sih? Nggak apa-apa ya. Ini Kak, boleh nggak sih sharing kehidupan di asrama Akpol tuh gimana sih? Secara garis besar. Cek, halo. Berkendala jaringan ya. Kayaknya jaringan di UK belum ada ini. Bagus banget. Oke, ini Kak Raihan karena udah masuk. Halo Kak Raihan, selamat malam. Jaringannya agak ini ya. Kak, izin kasih saran Kak. Iya. Aja itu Kak, abangnya Kak. Biar nggak susah dicari gitu Kak. Kenapa? Halo, putus-putus? Dipin aja akun abangnya itu Kak. Ini kita udah spotlight, by the way. Dua-duanya udah kita spotlight, ada Kak Raihan sama Kak Rasyad di sini udah kita spotlight, tapi mungkin karena jaringan ya, jadi agak macet-macet kali ya. Ini mohon izin Kak Rasyad, karena Kak Raihan udah bergabung, kita boleh sapa dulu sebentar ya Kak ya. Kak Raihan, halo selamat malam Kak. Mungkin boleh di unmute terlebih dahulu Kak Raihan. Mohon maaf, apakah bisa diulangi karena tadi sempat terputus kembali? Iya, kita masih nyapa-nyapa Kak Raihan nih. Halo selamat malam Kak. Sepertinya jaringan di Kak Raihan lagi di Semarang berarti ya. Kak Raihan, apakah mendengar suara kami dengan jelas? Halo, selamat malam Kak Raihan. Ya, sudah mulai terdengar suaranya. Mohon maaf, sinyal di sini agak susah karena kebetulan saya sedang melaksanakan kegiatan penelitian untuk tugas akhir di Pekalongan. Dan di daerah sini memang agak susah untuk mendapatkan sinyal. Mungkin begitu ya. Oke. Berarti Kak Raihan sekarang ini tingkat 4 ya Kak ya? Ya, saya sekarang tingkat 4. Baik, kita mau tanya-tanya nih Kak. Sebelum dari peserta nanya ke Kak Raihan dan juga Kak Rasyad,
saya mau nanya sedikit-sedikit nih tentang tadi kan Kak Rasyad udah sharing tuh kenapa Kak Rasyad mau masuk Akpol gitu. Nah, kita mau ke Kak Raihan sebentar. Kak Raihan kira-kira gimana sih kehidupan di Akpol? Karena kan Kak Raihan ini masih taruna ya, jadi kayak kehidupan asramanya Akpol tuh masih berasa banget. Gimana sih Kak kehidupan di Akpol? Boleh di-sharing? Untuk kehidupan di sana itu yang pasti satu, itu semuanya ditanggung oleh negara. Jadi itulah salah satu keunggulan yang menurut saya sangat dirasakan oleh seluruh taruna, karena dari awal kami masuk sampai dengan akhir, bahkan berlanjut ketika nanti lulus itu ditanggung oleh negara. Bahkan apabila mungkin ada yang kuliah itu bayar, justru sebaliknya di Akpol itu kita menjalani pendidikan, kita yang dibayar. Jadi sudah semuanya ditanggung oleh negara, ditambah lagi ada kita dibayar berupa uang saku yang diberikan setiap bulan maupun pada saat waktu. Luar biasa. Jadi selain gratis dapat uang saku juga berarti ya Pak ya selama di Akpol ya. Baik, mohon maaf ya teman-teman, kayaknya jaringannya emang parah banget ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini kita mau ke Kak Rasyad dulu nih Kak. Kak Rasyad kan udah alumni Akpol nih ya Kak ya. Boleh nggak sih Kak sharing ke teman-teman kira-kira kalau misalnya udah lulus dari Akpol, udah lulus dari taruna, itu bisa masuk kemana aja sih prospek kerjanya? Boleh silakan di-share nggak? Oke, ini udah lebih jelas belum sore? Ya, jelas. Oke, jadi setelah keluar dari Akpol, lulus dari Akpol nanti karena kita polisi, udah pada tahu lah ya kalau polisi kan bisa dewasa ini udah mulai merangkap ke segala sisi. Kayak COVID aja sekarang minta tolongnya ke polisi. Nah kalau untuk kayak pendidikan itu seperti kayak saya ngambil kriminologi di University of Glasgow, jadi masih masuk. Ada juga dari rekan-rekan polisi yang lain ngambil jurusan manajemen dan lain-lain, jadi bisa ngambil ke segala lini, jadi nggak cuma sebatas polisi aja. Terus kemudian polisi itu bukan hanya nangkep orang, cuma bisa juga ya kayak mengedukasi, terus kita bisa menjadi pengasuh taruna sama seperti saya. Jadi ya, kalau ini di webinar ini kan ada Kak Raihan ya. Jadi Kak Raihan itu anak buah saya sebenarnya. Jadi saya di Akpol sebelum saya ke UK, jadi saya ngasuh kan dulu. Masuk ke Raihan, saya kebetulan dan tontarnya langsung. Ya gitu, jadi nggak sebatas polisi, nggak sebatas hanya nangkap orang, kemudian nilang orang, itu nggak. Udah semakin lebih baik polisi. Gitu. Luar biasa. Ini boleh nggak Kak di-sharing? Kan setelah lulus dari Akpol pasti ada pernah kerja di entah Polsek atau Polres mungkin ya. Nah itu boleh diceritakan satu pengalaman kayak apa sih kerjaan yang kita tuh nggak tahu ternyata dikerjain oleh polisi, boleh nggak Kak di-share? Boleh. Saya itu kan ternyata habis lulus karena TOEFL saya bagus, jadi di program itu 30 besar itu masuk ke Akpol semua. Jadi saya belum pernah ngerasain namanya jadi Polsek, di Polres. Cuma satu hal yang masih saya pikir, ternyata saya bisa jadi pengasuh taruna ya, gitu. Dan ternyata teman-teman saya yang di luar juga merasakan hal seperti itu. Ternyata saya di polisi ini dipercaya buat mengamankan presiden. Saya di polisi ini dipercaya bisa mengawal kasus COVID ini menjadi lebih rendah. Jadi, itu hal-hal yang mungkin kalau misalnya orang awam mikir polisi cuma sekedar lalu lintas dan menangkap penjahat, ternyata lebih banyak dan besar. Dan saya ternyata sama teman-teman juga masih bisa sekolah di luar negeri, sama seperti mahasiswa-mahasiswa lainnya. Oh Kak, ini ada Ini ada pertanyaan titipan Kak dari
admin nih, kepo banget kan kita, karena kan Rasyad ini kan lagi di UK ya, boleh dong tour sekeliling, mungkin teman-teman biar makin semangat. Maaf ya gigi gue tiba-tiba merah gini. Nah, boleh dong Kak ditunjukin yang ada di kampus Kakak itu kira-kira apa, interiornya gimana atau di luar gitu. Boleh dong Kak. Ini adminnya salfok apa gimana? Lihat ini aja, lihat di Instagram atau enggak di YouTube. Aku juga buka YouTube sih. Ini ini kan aku lagi di Ukjun. Ini di sini lagi 1 derajat. Dan ini lagi hujan salju nih, kalau bisa dilihat. Kelihatan nggak ada hujan salju? Kelihatan tipis-tipis ya. Kelihatan nggak sih? Luar biasa. Hujan salju lagi di. Kalian belum pernah kan lihat salju? Iya, pagi. Iya, pasti teman-teman banyak yang belum pernah lihat salju langsung kan. Tadi udah ditunjukin loh. Jadi cuma di webinar ini kita menunjukkan salju dari UK langsung gitu loh. Tapi Kak, kalau misalnya lanjut kuliah gitu ya kan, Kakak ini udah lulus dari Akpol, terus lanjut lagi nih S2-nya. Itu boleh lanjut langsung atau harus menunggu kerja dulu atau gimana? Oh, boleh langsung. Jadi enaknya di kepolisian itu, kalau saya kan dapat beasiswanya LPDP, ada juga yang dapat beasiswanya dari kepolisian. Jadi mau dia langsung lulus, kalau persyaratan untuk ntar ke kampusnya udah penuhi sama beasiswa yang penuhi, bisa langsung. Berarti selain dari LPDP, dari Akpolnya sendiri itu ada beasiswanya juga berarti? Bukan dari Akpol sih, lebih ke kepolisian. Oh. Ada beasiswanya juga. Baik. Ini mohon izin ya, Kak Raihannya udah bergabung belum ya? Kenapa tiba-tiba hilang aja gitu? Di ghosting sama Kak Raihan ini bagaimana ceritanya? Kayaknya ya menunggu Kak Raihan ya. Kita ini udah banyak pertanyaan nih Kak di kolom chat. Tapi untuk teman-teman yang mau ngobrol langsung sama Kak Rasyad, itu boleh ini ya, raise hand ya. Kita akan mendahulukan yang raise hand. Baik teman-teman yang pengen nanya langsung. Ini Sayulia, silakan Sayulia kalau bisa di on cam ya, biar kita tuh bisa sekalian tatap-tatapan gitu ya, jangan off cam. Yang on cam siapa nih? Yang on cam dulu kali ya. Muhammad Haikal ya, silakan mau nanya langsung nih sama Kak Rasyad. Oke, selamat malam Kak. Izin bertanya. Jadi kan saya ini udah di kelas 12 Kak ya. Jadi kan persyaratan salah satu untuk menjadi taruna itu kita nanti ada seleksi kesehatan. Jadi di tahap seleksi itu kan Kak saya terkena silinder Kak. Jadi saya ingin bertanya, minimal silinder tes kesehatan berapa? Informasi yang saya dapat simpang siur, karena yang saya alami sekarang ini silindernya di grade 0,75. Jadi mohon bantuannya Kak. Terima kasih sebelumnya Kak. Ya silakan Kak Rasyad. Untuk silinder. Oke, kesehatan itu kan jadi ada banyak faktor ya. Kalau silinder, saya juga kurang tahu sih ininya berapa, standarnya berapa. Ya, kalau menurut saya sih nggak ada patokan khusus ya. Ini semuanya gabungan. Misalnya mata kamu silinder, tapi yang lainnya perfect. Misalnya kaki kamu bagus, gigi kamu bagus, suara bagus, nafas kamu bagus, mungkin akan bisa lulus. Oh ya, jadi nggak ada patokannya untuk silinder. Minusnya sih, mungkin kalau ada nanti ada di pendaftaran go.id di Polri itu ada syarat-syaratnya lebih lanjut. Oke, tadinya cukup jelas ya. Silakan teman-teman langsung ke website Polri-nya langsung ya Kak ya. Di mana Kak websitenya apa Kak? Di pendaftaran Polri, cuma sekarang masih belum buka. Ya. Jadi teman-teman
Mohon izin ya teman-teman, di mute dulu boleh kali ya, di mute dulu ya. Thank you. Ya teman-teman boleh langsung buka aja di pendaftaran polri.go.id, biasanya pakai .go.id ya kalau misalnya untuk yang pendidikan seperti itu. Silahkan dicek secara berkala karena nanti di situ bakal ada syarat pendaftarannya secara lengkap gitu ya. Dan biasanya itu setiap tahun persyaratannya bisa berubah gitu. Jadi mungkin Kak Rasyad karena udah keluar kurang tahu ya. Ini selanjutnya ke pertanyaan ada di kolom chat, jangan dirasa terbengkalai nih Kak. Ada yang nanya nih, Naufal. Mohon izin bertanya, apakah kalau kelihatan urat di tangan, apa itu tidak termasuk salah satu hambatan untuk tes Kak urat tangan? Silakan Kak Rasyad. Urat tangan itu kan enggak lah, enggak termasuk. Itu ada orang yang uratnya kelihatan, ada yang enggak. Jadi bukan masalah, bukan kelainan. Benar. Tuh. Jadi intinya sebenarnya kalau untuk kesehatan sebenarnya per poin ya Kak ya, karena kan dari ujung rambut sampai ujung kaki itu diperiksa. Jadi lulus tidak lulusnya itu berdasarkan hasil akhir poinnya berarti ya Kak ya. Ya sama ini deh, saya kasih semangat. Saya dulu minus silinder juga, saya asma juga, kaki saya dulu borokan. Terus entah kenapa. Jadinya ya gitu, karena selain itu badan saya bagus. Tes, mohon maaf ini sepertinya di UK juga jaringannya ada badai salju kali ya. Halo Kak Rasyad, apakah masih bergabung dengan kita? Mohon izin ya teman-teman ya, karena kayaknya di kolom chat itu banyak yang bilang pertanyaan yang berkelas, pertanyaan yang ini. Sebenarnya nggak masalah ya teman-teman, karena nanti Kak Meta juga akan seleksi sebenarnya pertanyaan apa yang patut untuk ditanya dan tidak gitu. Jadi tolong dijaga pertemanannya gitu, nggak apa-apa pertanyaan, maksudnya jenis pertanyaan berkelas sama enggak kan kita nggak tahu ya. Jadi nanti Kak Meta akan seleksi mana kira-kira yang cocok untuk ditanyakan, mana yang kira-kira tidak cocok gitu. Jadi nggak apa-apa, jangan berantem di kolom chat ya, nanti gibang. Ya, bercanda. Nah, Kak Rasyad, mohon maaf Kak Rasyad, kayaknya keputus nih. Iya. Ya, halo. Ya. Gimana? Wajahnya belum kelihatan, Kak, masih gelap. Gelap ya. Kelihatan? Ini belum Mas, hijau, sekarang hijau Pak. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut kali ya Kak ya, karena suaranya kan masih ada nanti. Oh, apa suaranya aja lah. Ya, suaranya aja lah. Ya tadi kan udah ada yang nanya laki-laki. Oh, udah muncul nih. Oh, selamat malam Kak Rasyad. Welcome back gitu ya. Ini tadi kan udah ada cowok yang nanya. Nah, selanjutnya kita mau pilih cewek nih Kak. Ini yang udah angkat tangan. Tadi ada satu orang. Mana yang on cam? Nah, ini Titania 8B SMP. Silakan. Mau nanya apa? Bertanya Kak, kalau keseharian di Akpol itu dari bajunya itu kita dikasih tulisannya itu misal kalau lagi besiar Kak itu. Kalau lagi besiar itu kita pakai seragam dari Akpolnya atau boleh pakai seragam kalau apa boleh pakai baju biasa Kak? Terima kasih. Ya. Iya Kak, baju sekarang. Ya, saya jawab ya. Silakan. Baju. Jadi di Akpol itu sudah ada peraturannya. Jadi hari Senin kamu pakai baju apa, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu semua sudah diatur. Nah, untuk pesiar itu ada 3 baju. Yang pertama itu baju PDH. PDH itu yang dipakai, yang tadi kuis tadi, itu PDH tuh. Terus yang kedua ada PDPS. PDPS itu yang lengan panjang, yang nggak pakai blazer. Kan ada juga PDPM, dia pakai blazer kayak gitu. Nah itu semuanya udah diatur. Nah kalau udah kalian sudah masuk Akpol, kalian tidak diperbolehkan lagi untuk memakai pakaian sipil. Pakaian sipil itu kayak nih biasanya pakaian sipil nih, pakaian yang non dinas. Jadi selain pakaian taruna, kalian tidak boleh mempergunakannya lagi, termasuk pada saat kalian cuti. Begitu. Iya, intinya semua pakaian yang dikasih itu dipakai ya, nggak boleh pakai baju
Balenciaga, nggak boleh ya Kak ya. Jadi memang baju pemberian dari Akpolnya. Baik, tadi kan udah ada dari raise hand, biar adil kita dari kolom chat lagi ya teman-teman ya. Ini ada pertanyaan dari Abdal Fajar. Kak izin bertanya, saya melihat mata kuliah di Akpol itu ada dokter forensik, psikologi forensik, dan lain-lain. Itu menyangkut apa ya Kak? Ini mata pelajaran. Udah yakin lulus beliau? Coba Kak dijawab. Ya, pelajaran. Jadi kan kita kan setelah lulus kita nggak bisa milih. Kita mau jadi lantas kah, kita mau jadi di reskrim, menjadi di manapun kita nggak bisa milih. Kita diharuskan siap. Nah, maka dari itu semua pelajaran di Akpol itu umum. Jadi kita belajar dokter forensik juga, kita lalu lintas kita belajar juga, kita belajar pendidikan seperti apa, semuanya diajari karena kita berbeda seperti TNI. Jadi kita itu diwajibkan harus mengenali semuanya itu. Setelah berdinas, setelah ditempatkan di misalnya di lantas, baru bisa fokus ke lantas, begitu. Makanya ada pelajaran itu. Ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi kan karena polisi itu nantinya luas banget setelah lulus. Jadi harus seenggaknya tahu dasarnya. Seperti itu gampangnya. Nah, ini selanjutnya dari raise hand lagi nih. Ada Sahrul Alika, langsung di-unmute aja. Dan teman-teman yang udah nanya dari raise hand itu setelah dijawab langsung lower hand ya, biar teman-teman yang lain mendapatkan giliran. Silakan Sahrul. Siap. Mohon izin bertanya Bang, mengenai bagaimana supaya menghilangkan pikiran mengenai insecure atau gak percaya diri Bang dalam menghadapi tes. Terkadang fisik kesehatan itu udah siap, tetapi yang pertama itu mental Bang. Kadang itu mental ciut duluan Bang, belum juga tes, tapi mental yang harus benar-benar dipersiapkan. Nah, bagaimana Bang solusi buat menghadapi itu? Siap, terima kasih Bang. Silakan Kak, Tasya, silakan. Mental ya. Ya emang mental. Ya jangan takut aja. Belum tentu yang badannya besar, badannya besar, dia terkenal juara A, B, C, D di bidang ini, itu belum tentu dia lulus. Karena yang menentukan lulus satu diri itu kamu sendiri. Kalau kamu sendiri udah gak yakin sama kemampuanmu, ya bagaimana orang lain bisa yakin kamu bakal lulus? Gitu. Jadi intinya kamu jangan terlalu banyak liatin orang lain, kamu fokus sama diri kamu. Pokoknya jangan sampai ciut lah. Jadi apa yang ada di depanmu kamu lakuin. Misalnya hari ini mau latihan lari, ya udah kamu latihan lari dulu. Mau itu yang di stadion itu ada yang lari juara maraton, terus ikut Akpol, kamu tetap lari aja udah. Apa yang ada di depanmu kamu jalani dulu, kamu ikut dulu karena nggak ada yang tahu, kita bisa aja kamu menjadi taruna Akpol selanjutnya, bukan yang kamu takut-takuti itu. Banyak loh kejadian. Zaman saya pun juga kayak gitu. Yang penting percaya diri dulu aja. Kamu nggak kalah kok sama teman-teman yang lain. Siap, terima kasih Bang. Kalau nggak cari pacar biar semangatin terus biar mentalnya juga insecure kali ya. Nah, ini Kak Raihan udah bergabung lagi nih sama kita. Mungkin kita bisa say hello lagi nih sama Kak Raihan. Dari Kak Raihan keluar masuk ngepostingin kita. Balik lagi, halo Kak Raihan, mungkin boleh di spotlight oleh admin. Halo, terima kasih. Pertama saya mohon maaf, mungkin dari tadi ada yang memonitor kalau saya putus nyambung karena memang kondisinya di sini agak susah untuk sinyal, dan saat ini saya sudah berganti dengan menggunakan HP, namun yang saat ini kendalanya mungkin ada di kamera, jadi saya mohon maaf mungkin off cam dalam kesempatan ini. Kalau off cam kita nggak bisa spotlight ya, jadi kita nggak bisa melihat wajah dari Kak Raihan. Nggak apa-apa lah ya teman-teman ya, penting kita dengar suaranya Kak Raihan kali ya. Yang penting tadi kan Kak Raihan udah muncul, jadi teman-teman bisa bayangin kali, oh iya wajahnya Kak Raihan gitu ya, nggak apa-apa ya. Oke, kita lanjut nih ke pertanyaan, karena dari tadi kan Kak Rasyad nih udah jawab ya. Mungkin Kak Rasyad boleh beristirahat, minum bentar, tapi tetap stay ya Kak, karena Kakak tetap di spotlight. Ini pertanyaannya ini kita akan utarakan kepada Kak Raihan. Siap ya Kak ya? Ya.
Ya, oke. Ini ada pertanyaan nih Kak dari Haikal Wicaksana nih. Sebenarnya ini yang ditanya Kak Rasyad, tapi karena Kak Raihan masih jadi taruna statusnya, jadi kayaknya lebih cocok di Kak Raihan. Kak, paling banyak gugur di tes akpol pas zaman Kakak itu pas bagian mana ya? Sharing boleh nggak? Ya, baik, langsung saya jawab. Jadi pada saat saya menjalani seksi yaitu tahun 2018, kebanyakan itu gugur adalah di saat tes yang ada nilainya berupa, dalam hal ini penilaian dalam bentuk kuantitatif seperti nilai jasmani, nilai psiko, dan nilai akademik. Secara lebih khusus lagi untuk yang paling banyak ada pengurangan peserta itu pada tahun saya adalah di tahap Halo Kak Raihan? Ya, apa suaranya terdengar? Iya, silakan. Jadi pada tahun saya seleksi itu banyak gugur pada saat tes yang menghasilkan nilai berupa kuantitatif seperti psikologi, jasmani, dan juga akademik. Secara lebih khusus lagi mungkin pada tahapan psikologi, karena di psikologi ini pada saat itu bobotnya adalah yang paling besar. Psikologi ya. Jadi ya, teman-teman di angkatan saya itu adalah di bagian psikologi. Nah, karena emang masuk akpol ini kan tesnya banyak banget ya. Di Panda ada, di pusat ada gitu. Jadi mungkin paling sering apa ini? Aman. Di mute dulu kali ya teman-teman ya. Diam. Iya. Jadi buat teman-teman yang pengen masuk akpol mungkin bisa lebih ditekankan di psikologinya karena memang banyak yang gugur di situ ya. Dan sekarang kayaknya banyak ini deh Kak, bimbel-bimbel untuk psikologi, khusus psikologi masuk akpol kayaknya ada banyak ya. Iya, betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya karena tadi melalui kolom chat. Sekarang karena kan tadi raise hand-nya laki-laki ya, sekarang raise hand-nya yang perempuan. Kak Meta mau nunjuk si Anissa Ika Fulana. Silakan. Ini kamu masih SD ya? Silakan. SMA Kak. Oh, ingat banget. Silakan. Kak izin bertanya. Kan Bertanyanya ke siapa? Langsung aja tunjuk, mau ke Kak Rasyad atau ke Kak Raihan ya? ke Kak Rasyad kali. Jadi setahu saya di tahun kemarin itu katanya yang bisa masuk akpol itu cuma jurusan IPA. IPS mungkin kayaknya nggak bisa. Menurut kakak itu opininya betul atau tidak? Jurusan IPS itu nggak bisa masuk dalam akpol. Ya, Kak Rasyad mungkin bisa langsung dijawab. IPS bisa masuk akpol nggak Kak? Bisa dong, bisa. Ini saya masih buka yang tahun kemarin, berijazah serendah-rendahnya SMA atau MA jurusan IPA atau IPS. Bisa. Bukan lulusan paket A, B, C. Jadi kamu lulusan yang ikut UN murni itu masih bisa, IPA atau IPS masih bisa kok. Begitu. Dan satu lagi Kak, di kurikulum kami itu dia sekolah penggerak. Jadi ada minimal 5 mata pelajaran yang dipilih. Kira-kira mata pelajaran apa yang mendukung untuk ke jurusan akpol ini Kak? Kayak contohnya kayak matematika peminatan, sosiologi, kimia, fisika. Itu mapel apa aja yang jurusannya ke akpol gitu? Yang jurusannya ke akpol nggak ada sih. Maksudnya ya kalau kamu mau masuk akpol itu nilaimu harus bagus. Kalau misalnya kamu mau ngambil penjurusan, sebaiknya kamu benar-benar pahami dan minati supaya nanti di UN nilaimu bagus. Kalau di sini kan nilainya kan beda-beda nih ya. Ada yang 2017 sampai 2019 minimalnya 6. Kalau tahun 2020 nilainya 7. Beda lagi sama yang di Papua sama Papua Barat, berbeda lagi.
Dan mungkin yang tahun ini mungkin berubah, bisa lebih rendah, lebih bagus, atau sama. Seperti itu. Yang penting nilainya. Oke, siap. Baik Kak, terima kasih. Iya, terima kasih banyak ya. Nah, selanjutnya ini kita ambil dari kolom chat ini untuk Kak Raihan ya, biar adil. Kak, kalau nggak lancar speaking English pas wawancara itu gimana Kak? Gugur nggak? Atau wawancaranya pakai bahasa Inggris emang Kak? Boleh Kak Raihan sharing? Baik, jadi untuk tahapan seleksi itu sampai dengan saat ini, juga pada saat tahun saya itu memang ada diujikan bahasa Inggris, namun hanya sebatas berupa lampiran-lampiran soal. Seperti persis mungkin levelnya itu tingkat kesulitannya seperti soal UN. Dan tidak ada untuk wawancara itu dalam bahasa Inggris. Namun biasanya ketika di tingkat pusat pada saat tahapan tes terakhir, yaitu pemeriksaan penampilan, apabila nanti dari panitia itu biasanya ada yang suka menanyakan apakah ada yang mempunyai keahlian bahasa Inggris lebih. Dalam hal ini mungkin lancar dalam berkomunikasi. Itu bisa nanti ditampilkan pada saat tes tersebut. Dan tidak menutup kemungkinan bisa menjadi bahan nilai dalam penilaian pemeriksaan penampilan. Mungkin demikian. Oke, terima kasih banyak Kak Raihan atas pertanyaan ini. Pertanyaannya ini luar biasa banyak ya. Terus yang raise hand ini juga banyak sekali. Sedangkan kita di rundown-nya untuk Q&A itu cuma sampai 20:25. Sedangkan ini udah pukul 20:25. Kote sih. Lihat ya. Bentar, aku nanya admin apakah kita akan lanjut atau kita udahin. Nah, kalau misalnya kita sudahin, mohon izin untuk Kak Rashid sama Kak Raihan boleh nggak sih bagi link user Instagramnya supaya nanti siapa tahu ada teman-teman yang pengen nanya bisa langsung melalui Instagram, boleh? Boleh ya? Boleh. Ya. Sebelum kita tutup Kak sesi Q&A-nya, mungkin ini pertanyaan, nggak apa-apa lanjut aja kata. Ini teman-teman udah pada ngantuk belum? Siap belum Kak. Lanjut. Siap belum Kak? Lanjut. Lanjut sampai jam 10 Kak. Mute oke. Oke, kita akan sedikit perpanjangan waktu ya untuk Kak Rashid dan Kak Raihan. Nggak masalah ya Kak ada perpanjangan waktu sedikit Kak? Oke. Nggak apa ya? Tidak masalah. Silakan. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan di kolom chat. Ini kita ada pilih sesuatu. Ini untuk Kak Raihan kali ya, karena Kak Raihan masih jadi taruna. Pertanyaannya ini Kak, dari Sania Arsanda. Sania nanya, Kak mau tanya, banyak isu yang mengatakan bahwa masuk polisi itu bayar, padahal sebenarnya gratis. Paling bayar untuk persiapan berkas aja. Mohon penjelasannya Kak terkait ini. Gimana Kak? Apakah bersedia untuk menjawab? Bagaimana? Silakan Kak Raihan. Kak Raihannya putus kayaknya. Kak Raihan masih ada sama kita nggak sih? Nggak ada lagi Kak. Oper ke Kak Rashid aja Kak. Oke, silakan Kak Rashid mungkin bisa izin menjawab. Iya, pertanyaannya apa ya? Banyak isu yang mengatakan bahwa masuk polisi itu bayar, padahal sebenarnya gratis. Paling iya. untuk persiapan berkasnya aja. Silakan Kak. Ya, benar bayar kan buat berkasnya aja. Benar masuknya itu gratis, cuma karena banyak info-info yang jadi hoax, katanya bayar. Kan juga udah banyak kan oknum-oknum yang ditangkap gara-gara
dia jadi calo masuk akpol. Nah, dan yang kayak gitu yang sebenarnya nggak usah bayar juga udah masuk. Sebenarnya tergantung niatnya aja. Kalau misalnya udah merasa bisa melaksanakannya, terus kamu tekun, kamu yakin, usaha, terus kalian berdoa juga, masuk ya masuk aja. Takdir kamu. Ya, jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan pernah percaya kalau misalnya ada calo-calo bilang jual aja tanah atau jual kambing, jual sapi, nanti saya masukin anaknya ke akpol. Jangan percaya Kak ya, karena itu oknum ya. Jadi teman-teman yang penting persiapan diri, karena masih ada waktu persiapan nih. Biasanya kalau misalnya akpol tuh bukannya di bulan-bulan April ya Kak ya, bulan April. Jadi teman-teman bisa mempersiapkan diri sebaik mungkin ya, secara akademik, psikologi, dan juga pastinya kesehatan dan segala macamnya gitu. Selanjutnya kita masuk ke ini yang raise hand. Ini kayaknya yang raise hand mukanya udah kayak polisi banget ya. Kita ke Nengah Budiawan, silakan. Siap. Izin bertanya untuk ke Kak Raihan, ada nggak? Kak Raihan, apakah ada dengan kita di sini? Halo Kak. Nggak ada, ke Kak Rasyad aja berarti. Ya. Izin untuk bertanya Kak, jadi saya ingin bertanya apa sih yang perlu dipersiapkan untuk di masa SMA selain akademik, dan apa motivasi buat para pejuang akpol saat ini? Terima kasih Kak. Satu motivasi aja Kak. Oke, jadi yang perlu dipersiapkan itu harus banyak olahraga ya, karena nanti di sana kan kamu tes olahraga. Kemudian kalian harus akademik juga. Peduinan, teman dalam menepu. Haikal tolong di mute ya. Terima kasih. Silakan lanjut Kak. Ya itu. Yang pertama kalian harus sering olahraga, terus kalian harus nyoba trek larinya, coba aja. Secara rutin ya, jadi harus rutin supaya kalian terbiasa, nanti waktu kalian tes dan langsung terbiasa. Yang kedua, akademik, ya harus belajar juga karena di akademik itu paling tinggi nilainya. Ini psikotes itu paling tinggi nilainya. Terus saya jatuh, kan saya sebelumnya saya cerita kesehatan saya 6, kemudian psikologi saya juga 7, kemudian di akademik sangat membantu. Nah di situ yang paling ngedongkrak saya, sehingga saya bisa jadi nomor 1 di Polda gitu. Terus kemudian harus juga dicek kesehatannya ya, yang masih bisa diperbaiki itu kayak gigi, terus mata, habis itu ya jangan aneh-aneh dulu lah, kayak motoran, terus jalan-jalan yang nggak penting itu pas sebelum sebulan atau beberapa bulan itu jangan lakukan hal. Motivasinya ya itu aja, yakin aja, berdoa gitu. Oke. Luar biasa. Jelas ya kayak jangan staycation atau jangan jalan, persiapin diri dulu dengan matang ya. Selanjutnya ini Kak ada pertanyaan ya agak panjang nih dari Rian Gans. Selamat malam, izin bertanya, kan di akpol ada tes kesehatan. Di tes kesehatan tersebut kan ada indikator penilaian yaitu status 1 sampai 4. Pertanyaannya, indikator penilaian untuk meloloskan atau menggugurkan charter di saat Rikes itu bagaimana? Apakah ada poin-poin jika mendapat status 2, 3 langsung digugurkan? Seperti itu atau bagaimana? Boleh dijelasin Pak? Ini saya jawab sebisa saya. Kalau dulu tuh nggak ada yang namanya pengguguran di kesehatan. Jadi enggak statusnya gitu. Kecuali ya dia memang iya nggak ada sih. Begitu. Kalau saya nggak tahu kalau kecuali tadi mas, kecuali apa? Kecuali mungkin ya memang fatal kayak penyakit dalam penyakit jantung gitu ya Kak? Ya, nanti kan kesehatan kan ada 2 kali. Yang pertama itu kesehatan awal sama kesehatan akhir. Di akhir itu kalau di angkatan saya itu kalau nggak salah ada deh penyakit dalam. Itu jadi dia nggak bisa itu yang kronis. Jadi kalau mah kayaknya masih boleh ya, sakit mah.
Masih boleh lah, kan udah. Nah, jadi teman-teman yang punya ayang ingetin ya, ayang untuk makan supaya nggak kena sakit mah gitu. Jadi dari sekarang kalian teman-teman bisa mempersiapkan diri gitu loh. Terus kayak ini ada pertanyaan, sebenarnya pertanyaannya ini ya unik gitu. Tolong teman-teman yang nggak Mike Taka. sorry. Penelusuran digital Kak, apa nanti kan ada penelusuran digital tuh. Nah, itu apakah dijadikan penilaian Kak? Kan mengingat sekarang anak-anak kan kerjanya TikTokan gitu ya, buka Twitter, buka thread Twitter gitu. Penelusuran digital ini gimana? Boleh dijelaskan secara singkat? Oke, jadi penelusuran digital itu metode baru ya. Jadi orang-orang yang dia komunis, terus dia memihak pihak ya yang menentang Pancasila ya, seperti itu. Jadi nanti akan ditelusuri dengan Instagram, kemudian kalau ada Twitter, semua sosial media baik yang ada di internet maupun yang tidak, itu akan ditelusuri apakah kalian tidak sesuai dengan Pancasila, tidak sesuai dengan Indonesia, ideologinya, itu akan ditelusuri. Dan kalau kalian merupakan orang-orang yang seperti itu, mungkin akan digugurkan. Begitu. Kaum radikal lah intinya ya Kak ya. Ya, gitulah. Oke. Karena kayaknya waktu kita udah terlalu banyak yang diperpanjang ya, injury time-nya terlalu panjang. Untuk yang raise hand, mohon maaf, kita boleh di lower hand karena ini siapa lagi ya? Mohon kerjasamanya teman-teman. Ini ada 200 orang, nggak mungkin aku marahin satu-satu gitu ya. Jadi di mute dulu. Ya teman-teman, untuk yang raise hand boleh silakan di lower hand-nya karena kita mau pertanyaan penutup gitu ya. Ini ada yang nanya sampai berkali-kali dan pakai caps lock nih Kak. Jadi ini adalah pertanyaan penutupnya. Selamat malam, izin bertanya, apa saja yang harus dibawa dalam proses persiapan? Surat-surat apa yang harus dibawa dan berapa rangkap? Dan berapakah lari shuttle run yang dibutuhkan dalam tes? Boleh mungkin dijawab Kak. Persyaratan lupa saya. Jadi ini kan saya tadi ngirim link ya. Jadi saya ngirim link di coba dibuka di apol.ac.id. Oh, AC ya. Buat teman-teman yang ya, untuk persyaratan ya. Ya. Itu ada di sini, nanti saya kirim link ya. Terus saya jawab yang bagian shuttle run aja ya. Untuk shuttle run itu minimal 19 shuttle run ya. Iya. Ya, minimal 19 detik. Ya. 19 detik 3 kali. 3 kali. Lari angka 8 kan? Ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Ini mohon maaf Kak, pertanyaan terakhir deh Kak, ini si Alfat dia itu nge-spam gitu. Kalau TOEFL Kak, TOEFL tuh harus 500 nggak sih Kak? Harus singkat aja. Iya, harus 500. Kalau di pendaftaran yang saya baca itu harus 500 TOEFL-nya. Kalau waktu saya dulu kan saya kerjanya di situ kan, di pas tes di Akpolnya. Kalau sekarang dia memang harus ada persyaratannya TOEFL minimal 500. Minimal 500 dan itu wajib ya. Wajib minimal 500. Oke teman-teman ya, mohon maaf nih buat yang mau nanya-nanya ya, karena sudah pukul 20.37 gitu. Kak Rasyadnya mau makan siang di sana, kita di sini mau istirahat gitu ya, karena udah malam nggak mungkin aku teriak-teriak di sini. Izin Kak, gitu. boleh bertanya sekali lagi? Nggak ada. Nanti kita mau selesai ya. Mohon maaf nih, kalau misalnya kita lanjutin sampai jam 12 gitu. Kak Rasyad di sana udah sunset gitu. Jadi kita akan tutup, tapi saya nggak akan mengecewakan teman-teman ya. Oh, nanti akan ada webinar kedua di lain waktu teman-teman. Oke, stay tune ya. Ya asik ya. Jadi akan ada webinar Akpol kayaknya karena motor siapa ya?
Kalau Muhammad Ihsan nih, ya suaranya. Bang, kerjasamanya tolong. boleh di-spill nggak? IG iya, bentar dulu makanya ya, full Q&A, jadi nggak ada game-gamean. Oh, oke. Jadi waktu webinar kedua nanti itu akan full Q&A, jadi kita benar-benar full ngobrol-ngobrol tentang akpol dengan narasumber. Jadi buat teman-teman yang masih tanya, tadi kan banyak banget ya yang raise hand dan juga di kolom chat ini masih banyak juga yang bertanya. Kadek, mohon maaf ya, kita sudah tutup Q&A-nya. Jadi buat teman-teman yang pengen nanya-nanya tentang akpol, ini boleh langsung aja ke Instagramnya Kak Rasyad. Atau Kak Raihan udah bergabung sama kita. Halo Kak Raihan. Masih ada nggak Kak Raihan? Boleh nggak Kak Rasyad di-spill Instagramnya Kak Rasyad? Username-nya. Boleh. Ya. Jadi teman-teman jangan ada dulu yang nge-chat ya, biar chat paling bawah itu adalah chatnya Kak Rasyad. Nanti Kak Rasyad akan nge-share Instagramnya. Dan Kak Raihan, halo Kak Raihan, apabila Kak Raihan mendengar suara ini, kami mohon izin Kak Raihan untuk dapat menulis username Instagram Kak Raihan. Ya, jadi kita bisa sapa-sapa, say hi, ya kan? Dan bertanya-tanya terkait akpol gitu ya. Dan tapi ya teman-teman ya, Kak Meta mau menyarankan gitu ya. Ini mah saran aja gitu ya. Untuk yang nanya, kalau misalnya bisa dilihat di websitenya akpol itu dibaca dulu ya. Jadi yang nanya ke Kak Rasyad dan Kak Raihan nantinya itu yang memang benar-benar teknis atau yang tidak ada di website akpolnya ya. Karena untuk persyaratan administratif seperti berapa rangkap, apa aja yang harus difotokopi itu pasti ada di website akpol gitu ya. Percayalah abis ini Kak Meta pun ngikut nge-follow ya tentu lelaki-lelaki tampan aku following semua ya. Oke. Buat teman-teman yang masih ada pertanyaan. Oh iya. Enggak. Enggak, saya mau ngasih link ini. Oh ya, silakan. Akpol tadi. Silakan Mbak. Dulu. Oke. Instagramnya belum di spill ya Instagramnya. Nanti diketik boleh ya Kak ya Instagramnya Kak Raihan dan Kak Rasyad ya. Teman-teman boleh silakan follow, tapi ingat ya teman-teman, budayakan membaca ya, karena kalau misalnya nanti kalian mau menjadi polisi di masa depan, kalau misalnya kalian nggak ngebaca itu nanti takutnya kelihatan ini nggak ngebaca nih gitu. Jadi yang ditanyakan pun kita langsung tahu, oh dia tahu persyaratan dasarnya, tapi memang mungkin butuh bahas ini gitu. Jadi untuk persyaratan dasar seperti berapa rangkap seperti yang tadi itu bisa langsung dibaca aja. Itu pasti diupdate nantinya di website. Atau kalian bisa follow Instagram. Siap jadi ASN, siap kedinasan. Itu nanti kita selalu ya. Atau di TikTok ya teman-teman ya. Kami mau promosiin TikToknya siap kedinasan. Karena followersnya masih 15 gitu. Padahal di situ aku tiap hari up konten loh. Aku sampai CEO-nya bilang, Meta ini kenapa followers masih 15? Jadi teman-teman yang ada di sini mumpung masih ada 190-an ya, follow ya TikTok siap kedinasan. Di situ selalu kami up tentang berita-berita persyaratan terkait sekolah-sekolah kedinasan ya. Ada Akmil, ada Akpol, ada STPDN segala macam, PKN STAN ya. Instagramnya Kak Raihan Kak Rasyad udah di share itu @rasyadrr ya. Kalian nggak usah nge-share Instagram kalian gitu, kalian aja yang follow gitu loh ya. Oke. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 20.41, kami terima kasih banyak untuk Kak Rasyad ya Kak, dan juga Kak Raihan yang mungkin masih bergelut dengan jaringan ya. Sebelum menutup Kak Rasyad mungkin bisa dikasih kali ya kata-kata motivasi atau closing statement buat adik-adik teman-teman yang mau masuk akpol, mungkin silakan Kak. Oke, buat adik yang mau saran saya satu, jangan kalian lihat siapa lawan kalian fokus aja kepada diri kalian ya. Kalian fokus tingkatin kemampuan kalian dari akademik, kesehatan, kalian fokus ningkatin diri kalian. Kalau kalian sudah melakukan itu, udah kalian percaya diri aja. Nanti kalian pasti bakal bisa. Yang kalau ada yang pakai calo-calo gitu segala macam, nggak usah diabaikan aja ya. Karena kita sistemnya murni, tanpa ada calo, ada bayar segala. Walaupun itu anaknya Kapolda, anak Kapolri segala macam, gak usah takut, kalian daftar aja.
Ya, karena rezeki kita nggak ada yang tahu. Rezeki kita yang ngatur. Kalian cuma bisa jalanin aja. Iya, luar biasa ya kata-kata motivasi dari Kak Rashid. Jadi kalian harus tanamkan di benak kalian ya, bahwa nggak ada yang namanya calo-calo, nggak ada yang namanya insecure. Siapa tadi yang insecure ya? Cari yang biar confident boosternya tuh ada gitu ya. Oke. Baik teman-teman, karena kita sudah berada di penghujung acara, kita mau berterima kasih banyak nih untuk Kak Rashid dan juga Kak Raihan yang mungkin terputus-putus dari tadi ya Kak Raihan ya. Terima kasih banyak atas usahanya mungkin untuk reconnecting terus, tapi memang kalau misalnya jaringan tidak bersahabat, kita mau apa? Mungkin di next webinar kali ya. Terima kasih banyak Kak Rashid, kami mohon maaf apabila terlalu banyak pertanyaan ya Kak yang bikin bingung atau yang bikin ini kenapa nih gitu ya. Foto bareng dulu Kak, foto bareng. Tunggu kenapa sih? Bentar dong. Ya baik teman-teman ya, terima kasih banyak partisipasinya hari ini luar biasa ya, yang join udah banyak banget meskipun udah berkurang banyak ya, dari 200 jadi 170-an gitu. Kita akan foto bareng, jadi tolong di on cam ya semuanya, meskipun kalian wajahnya udah mungkin kucel ya gara-gara terlalu lama di depan komputer, nggak apa-apa, di on cam kita akan foto bersama. Jadi teman-teman yang mau nge-storyin, nah ini aku paling senang nih kalau saya di akhir acara pasti selalu ada pesan ini dari aku. Jadi buat teman-teman yang mau nge-storyin, silahkan kalau bisa wajah aku tuh jelas gitu ya, pas lagi buka mata, jangan pas lagi tutup mata. Silahkan kalian video atau foto, nanti tag aku di Instagram ya, jadi nanti isi Instagram aku dikira educational educational program gitu di Instagram aku ya. Nanti silakan di tag ke Kak Rashid dan juga ke aku boleh. Kalau Instagram aku nanti aku spill ya. Jadi teman-teman kita mau foto bareng dulu. Kita mau difotoin oleh admin. Kalau kalian mau nge-story juga saya persilahkan gitu. Asalkan akunnya uploadable ya. Oke, admin ya siap-siap ya untuk screenshot ya. Teman-teman boleh gaya bebas, sayang boleh, peace boleh. Dalam hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, cukup ya. Cukup ya, teman-teman. Terima kasih banyak, luar biasa partisipasinya. Sampai pukul 10 kurang 15 menit masih di sini semuanya ya. Kalian kalau misalnya mau nge-tag, ingat aku tunggu ya tag-tagannya ya. Sampai jam 12 ini aku nggak tidur nunggu tag-tagan kalian di Instagram. Awas kalau nggak ada yang nge-tag ya. Oh lupa, Instagram aku. Iya benar. Oke, thank you. Ya, terima kasih banyak teman-teman. Mohon maaf apabila kami banyak kesalahan ya, karena memang karena kalian terlalu rame hari ini. Jadi harus agak sedikit keras gitu, kayak mute gitu ya. Tapi sebenarnya niatnya baik ya, biar semuanya berjalan dengan lancar gitu ya. Nanti pasti akan aku repost. Jadi tolong kalian post di Instastory. Ke Kak Rashidnya juga ya Kak ya. Baik, demikianlah acara webinar kita pada hari ini. Ingat yang tadi nanya tapi belum dijawab atau belum sempat bertanya, nanti akan ada next webinar tentang Akpol juga. Jadi teman-teman boleh bergabung lagi. Hostnya tentu saja aku, ya kan CEO, Pak CEO yang mendengar ini, tetap aku kan hostnya ya. Terima kasih. Kita boleh dada-dada dulu ke Kak Rashid. Terima kasih Kak Rashid sudah meluangkan waktu meskipun di UK. Terima kasih. Dan juga kami atas nama Siap Jadi ASN, Siap Kedinasan, Dimasukkan, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ya teman-teman ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman, semangat masuk Akpolnya, dadah. Terima kasih Kak, izin pamit. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih ya Kak. Thank you Kak Rashid. Terima kasih Kak, sampai jumpa di Semarang Kak. Amin, tag Instagram jangan lupa. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Kak, mohon izin. Semuanya terima kasih. Boleh. Terima kasih Kak.